lanjut ke kuadran 3 ya. Cos yang negatif itu kuadran 2 dan 3. Ini untuk kuadran 2 ini ya, X sama dengan gitu ya, kan 180 ditambah ya kalau kuadran 3, kalau kuadran 2 dikurang. Jadi ini pi ditambah tadi alfanya itu 1/4 pi ya, atau pi per 4 ya, tambah 2 k pi gitu ya. Kita masukkan untuk k nya negatif 1, maka ya, X adalah ya ini ya, pi ditambah pi per 4 berarti 1/4 pi ya, 1/4 pi, atau 5/4 ya, ditambah 2 kali min 1 k-nya kali pi ya. Berarti ini min 2 pi ditambah 1/4 pi. Berarti berapa? Ya, ini negatif 3/4 pi. Apakah dia memenuhi? Ya, batas terkecilnya adalah 0. Berarti tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena dia terlalu kecil, negatif ya. Berarti kita lanjut ke k yang lebih besar, yaitu untuk k-nya 0, maka X adalah gitu ya. Ini 1/4 pi ditambah 2 kali 0 kali pi. Ya. 2 kali 0 kali pi, 0 ditambah 1/4 pi, hasilnya 1/4 pi. Kita lihat apakah dia memenuhi antara 0 sampai dengan, atau dari 0 sampai 2 pi. Ya, dia memenuhi ya. Kita lanjut ya, karena masih memenuhi. Lanjut untuk k-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 1/4 pi ya, ditambah 2 kali 0 kali pi. 2 kali 1 kali pi. 2 pi ditambah 1/4 pi adalah 3/4 pi. Apakah dia masuk ke dalam interval dari 0 sampai 2 pi? Tidak ya? Ya, tidak memenuhi. Karena terlalu besar. Ya, berarti kita bisa simpulkan ya. Jadi, ya, persamaan dari himpunan penyelesaian ya. Jadi himpunan penyelesaian dari ya cos X sama dengan negatif setengah akar 2 adalah ya, yang memenuhi ya. Tadi ini urutkan dari yang terkecil, yaitu 3/4 pi dan 1/4 pi ya. Sampai di sini bisa dipahami? Lihat baik-baik ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Baiklah, kita lanjutkan ke fungsi tangen ya. Tangen ini nomor 3. Nomor 3 ini tangen X sama dengan negatif akar 3. Untuk intervalnya X-nya dari 0 sampai dengan 360 ya. Langkah pertama kita lihat ini ya, negatifnya. Negatif untuk tangen berarti ada di kuadran berapa? Ya, ada di kuadran 2 ya. Dan kuadran ya ada di kuadran 4 ya. Karena kuadran tangen positif ada di kuadran 1 dan 3 ya. Kemudian ini ya, untuk apa nih? Arkus ya. Arkus tangen berapa nih? Akar 3 ini adalah berapa? Ya, tangen dari 60 derajat gitu ya. Jadi ini tangen X sama dengan tangen 60 untuk sudutnya saja ya. Tapi untuk tanda negatifnya dia ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Sehingga X adalah untuk kuadran 3. Kuadran 2 itu adalah 180 dikurang alfa ya. Jadi 180 dikurang alfa tambah K kali 180 ya. Kalau tangen itu periodiknya atau pengulangannya di nilai pengulangannya di 180 derajat. Kalau sin dan cos periodiknya di berapa? Di 360. Pengulangannya, nilai pengulangannya atau pengulangan nilainya ada di 360. Tapi kalau tangen ingat di 180. Kemudian kita masukkan ini X adalah ya 180 kurang alfanya tadi berapa? 60 tambah K kali 180 derajat. Kita masukkan K-nya.
Untuk K-nya negatif 1, maka X adalah ya ini ya 180 dikurang 60 ya 120 derajat ditambah K-nya negatif 1 kali 180 derajat ya. Negatif 1 kali 180 derajat adalah negatif 180 derajat ditambah 120 berarti negatif 60 derajat. Apakah negatif 60 derajat masuk ke dalam interval dari 0 sampai 360? Tidak ya? Ya, tidak memenuhi. Kenapa? Terlalu kecil karena ini negatif. Sehingga kalau terlalu kecil berarti kita naik ke yang lebih tinggi nilainya yaitu K-nya 0. Untuk K-nya 0 maka X adalah 120 derajat ditambah 0 kali 180 derajat ya. 0 kali 180 derajat 0 tambah 120 derajat adalah 120 derajat. Apakah dia termasuk atau memenuhi interval dari 0 sampai 360? Masuk ya. Berarti dia ya memenuhi. Kemudian karena ini masih memenuhi, kita lanjut untuk K-nya sama dengan 1. X sama dengan ya 120 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat, 180 derajat ya. Ditambah ini 120 berarti berapa? Ya. 300 derajat ya. 300 derajat. Apakah 300 derajat ini masuk ke dalam interval antara 0 sampai 360? Ya, memenuhi ya. Nah, itu ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk K-nya sama dengan 2, maka X adalah 120 ditambah 2 kali 180 ya. Berarti dia berapa? 360 ditambah 120, 480. Apakah 480 ini masuk ke dalam interval dari 0 sampai 360? Tidak ya. Ini tidak termasuk, tidak memenuhi karena dia terlalu besar. Baiklah, kita lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4, tangan X adalah tangan 60. Kuadran 4 itu berarti gimana? X-nya adalah ya, berapa? Ya, 300 ya, dikurang apa? Tangan yang sama dengan tangan, atau sin sama dengan sin, atau cos sama dengan cos di kuadran 4 adalah ya, berarti ini 360 dikurang apa? Sama ya, plus K kali 180 untuk fungsi tangan ya. Ya, ini untuk K-nya sama dengan berapa? Negatif 1. Atau masukkan dulu ya. Ini X-nya 360 dikurang 60 ditambah K kali 180 ya. Ini berapa? 360 kurang 360 berarti 300 derajat ya, tambah K kali 180 ya. Kita lanjutkan ya. Untuk K-nya sama dengan negatif 1, maka X adalah 300 derajat ditambah negatif 1 kali 180 ya. Berarti berapa? Negatif 180 ditambah 300 berarti berapa? Ya, 120 ya. Apakah dia memenuhi? Ya, memenuhi. Apakah 120 itu masuk ke dalam interval dari 0 sampai 360? Ya, memenuhi. Berarti ya, dia termasuk ya, memenuhi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 300 ditambah 0 kali 180 ya. 0 kali 180 tambah 300 berarti 300 derajat. Apakah dia termasuk ke dalam interval dari 0 sampai 360? Ya, memenuhi ya. Ini memenuhi, tadi ya ini memenuhi, kemudian ini juga memenuhi dan kemudian lanjut ya, karena masih memenuhi. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X adalah 300 ditambah 1 kali 180 ya. 1 kali 180 ditambah 300 menjadi 480. Apakah 480 termasuk interval dari 0 sampai dengan 360? Ya,
tidak termasuk ya, tidak memenuhi karena dia terlalu besar. Jadi sudah berhenti. Maka kita simpulkan ya. Jadi gitu ya ini. Himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan negatif akar 3 gitu ya. Untuk interval X-nya berapa? Ya, X-nya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah, urutkan ya dari terkecil. 120 sama ya, 300 dan 300. Jadi HP-nya adalah 120 derajat dan 300 derajat untuk tangan X sama dengan negatif akar 3 atau negatif 3 akar 2 ya. Sampai di sini bisa dipahami. Yang harus kita garis bawahi ya, periodiknya. Periodik untuk fungsi atau persamaan fungsi sin itu 360 ya, K kali 360, cos juga sama, K kali 360. Kalau tangan, ingat pengulangannya atau periodiknya di 180 derajat. Mungkin itu ya yang harus kita catat ya, kita ingat jangan sampai tangan nanti menggunakan K kali 360 ya. Sampai di sini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan di bab berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.